Yo, selamat datang lagi di parkir oto Sonde Viral. Ya. Dan sore hari ini kembali lagi Beta dan Bung Doni. Selamat sore Om Frankie. Dan tidak bosan-bosan dalam acara kita yang disebut acara parkir oto Sonde Viral. Acara yang Sonde Viral, teman-teman. Iya. Hari ini kita akan bahas hal yang sedikit lumayan menguras pendapatan atau menguras otak. Tapi sabar dulu Om, ngomong pendapatan nih. Nari beta lihat kayak cerah sekali. Ya, karena mungkin jam viewer dari video kita yang Sana, lalu. sana. Beta curiga ini kayaknya jangan sampai Om berterima kasih nih. Ini. Kalau terima kasih, wah ini pantas ceria nih. Baik, Bung Doni. Siap. Beberapa hari ini atau minggu ini kita media kita dihiasi dengan banyak hal tentang kasus pembunuhan, Ya. kasus-kasus asusila, dan terkadang itu juga banyak membuat kita berpikir untuk selalu hati-hati. Betul. Tapi sebelum kita lanjut ke kasus-kasus itu yang ya boleh ada tapi tidak perlu kita pikirkan karena ada pihak kepolisian yang sudah menangani. Jadi Om, kitong masyarakat ini ya sebatas memberikan tanggapan. Tapi jangan terlalu berlebihan juga. Dan jangan terlalu masuk ke ranah hukum. Jangan terlalu masuk. Itu ada di pengaturan semua tuh. Ada polisi, ada kejaksaan. Itu biarkan dong yang bekerja. Penegak hukum ya. Kasih kesempatan dong kerja toh supaya bisa dapat keadilan. Iya. Begitu. Karena sesuatu yang adil pasti akan tetap adil meskipun terlihat lemah. Pasti Ya. Om. Keadilan itu Orang pasti bilang gini, akan kebenaran itu akan tetap benar meskipun ditutupi. tetap mau ditutupi bagaimanapun kebenaran tetap kebenaran. Pasti. Nah, Bung Doni, ini kita tinggalkan sejenak kasus-kasus yang ada di Kota Kupang karena ternyata Kota Kupang ini kota yang cukup unik. Siap. Ya. Kota yang cukup ya kita bisa menikmati banyak banyak hal di Kota Kupang ya. Iya. Nah, sore ini kita akan bahas tentang hal-hal yang ada di Kota Kupang kan sudah lama ya. Oke. Sebelumnya beta mau tanya kira-kira Om Doni sepanjang dari SD sampai saat ini satu hal saja yang paling berkesan yang pernah terlintas tentang Kota Kupang di benak Bung Doni ini apa? Kota Kupang yang terlintas ya. Ya. Kota Kupang ini kota kasih Om. Oh, itu terlintas. Iya, Gas. karena kalau mau dibilang ketumpung kota ini termasuk kota yang toleransinya tinggi sekali. Iya. Jadi antar umat beragama, suku, ketong tetap saling jaga kerukunan. Jadi itu yang terlintas ya? Iya, yang terlintas. Yang paling unik. Yang paling unik. Yang selalu Iya, betul. Iya. Kalau beta Bung Doni, beta Apa? selalu ingat pohon sepe. Betul. Weh, juga itu salah pohon satu sepe ciri kalau khas. ada Pohon sepe kalau subah bunga itu sudah tanda. bunga tanda Natal sudah. Kadang-kadang orang bilang kalau sepe sudah bunga tanda THR semua cair. Cair. Su cair. Ya. Baik, hari ini kita akan bahas tentang Kota Kupang. Oke, Om. Banyak yang sudah bahas juga tentang Kota Kupang dan Kota Kupang itu juga unik, sudah diketahui. Tapi ya tidak salah kalau kita bahas ya Boleh. sambil duduk-duduk. Betul. Nah, bicara tentang Kota Kupang, kita di Kupang ini kan paling banyak punya fans sepak bola. Ada AC Milan, ada Real Madrid, seperti Bung Doni yang pakai baju Real Madrid. Itu tuh baju Real Madrid itu kota. Ya. Betul. Tapi Bung Doni, kita juga harus bangga kalau tiba-tiba di
baju kita tuh ada Kupang. Nah, bicara tentang Kupang, kira-kira Kupang ini dia pun nama dari mana? Nama Kupang ya? Nama Kupang. Oh iya. Kan tadi bilang kota kasih. Betul. Tapi kita harus tahu kota Kupang ini apa? Asal usul Usul namanya. Bung Doni bisa kasih tahu di teman-teman yang nonton kok. Bisa. Om Frankie, sebenarnya asal nama kota Kupang itu dulu pada tahun kalau saya salah 1436. 1400. Iya, itu ada seorang raja di Kupang ini namanya Lai Koepan. Koepan. Tulisannya Koepan. Lai Koepan. Nah, dia itu raja yang pada saat itu tuh mengatur pemerintahan di kota Kupang ini. Di kota Kupang. Ya, dia yang atur. Terus berjalannya waktu masuklah Belanda. Menjajah begitu toh. Nah, bukan datang main bola toh? Bukan. Mau datang main bola itu piala apa? Piala FF. Jadi masuklah Belanda di Kupang itu, akhirnya secara pengucapan lah orang Belanda itu memanggil sang raja itu dengan sebutan Kopan. Nah, panggilnya Kopan saja. Jadi akhirnya mungkin itu karena terbawa sehari-hari, jadi maka terbentuk panggilan Kupang itu. Tapi asal dari nama Kupang itu asalnya dari Lai Kopan. Iya. Itu karena penyebutannya saja. Penyebutannya setiap hari, jadi dia sudah berganti nama menjadi Kupang. Ya. Jadi nama Kupang ini sebenarnya asalnya dari nama seorang raja. Iya, namanya Lai Kopan. Gitu, Frankie. Mungkin waktu raja itu memerintah di sini dengan namanya Lai Kopan, mungkin namanya tempat ini bukan Kupang, tapi karena akibat penjajah Belanda yang datang, masuk, ya, sering panggil dia, makanya mereka kasih nama. Mungkin seperti itu. Ya, saya ingat, Doni. Ya. Soalnya peta ini kan dibuat oleh orang-orang Eropa. Betul. Jadi mungkin itu. Ya. Seperti Pulau Rote. Iya. Di peta roti. Tulisannya roti. Tapi kata bilang roti. Nah, saya tahu mana. Apakah kata ikut peta? Roti goreng balik gula. Aduh, itu omong makanan lah. Ini om umpan ini. Teman-teman, ini curiga Om Frankie terima gaji nih. Ya. Gitu. Jadi itu ya. Ya. Tahun 1436. Wih. Lama sekali Om. Lama ya. Iya. Baik. Kalau begitu itu sejenak atau sekilas tentang Kupang. Om, itu sambil minum ya Om. Ya. Apakah air ini air mujarab ya? Ini Bung Doni, orang sering sebut Kupang itu City of Coral atau Kota Karang. Iya, betul, Kota Karang. Tapi pernahkah Bung Doni merasa merana di atas Kota Karang ini? Good. Merasa, karena ketemu orang asli. Sama kayak Om Frankie bilang, Frankie puluhan tahun dari lahir di sini. Nah, Kota Karang, orang sebut Kota Karang, dari luar orang bilang Kota Karang, tetapi bisa hidup. Nah, pasti ada keunikan di kota. Ada, jangan tanya lah Om, keunikan pasti ada. Jadi teman-teman, Kupang ini ada unik, ya, bukan hanya di luar Kupang. Kupang juga ada uniknya, begitu Om. Weh, berarti kita harus tahu nih. Harus tahu nih kota Kupang unik apa sampai kota yang disebut Kota Karang ini tapi orang bisa hidup di sini. Betul. Bahkan teman-teman kita yang jual gorengan bisa betah di sini. Betah. Pendatang. Ya, sedangkan teman-teman kita yang dulunya di sini mencoba keluar dan akhirnya pulang dengan tangan kosong. Ada yang berhasil, ada yang tangan kosong. Betul. Berarti Kota Kupang ini ada yang sesuatu yang unik di sini. Betul. Sesuatu yang unik. Nah, kira-kira uniknya apa Bung Doni? Iya. Nah, mungkin Bung Doni bisa kasih tahu unik, bisa orang-orang tahu nih supaya mereka bisa datang ke Kota Kupang. Ya, Kota Kupang itu tadi Om Frankie bilang unik.
unik yang pertama itu adalah karena kota Kupang itu kota toleransi, Om. Kota toleransi. Sama yang kita bilang pertama itu kota toleransi. Artinya di Kupang ini ketong saling menjaga kerukunan beragama. Kerukunan, ya. Ya, semua agama ada di sini. Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha. Ya, semua ada di Kupang sini. Tapi ketong itu menjaga kerukunan beragama sehingga ketong kota ini tetap aman. Yes, ya. Ketong tahu bahwa di Indonesia ini ada beberapa kota itu yang memang kurang toleransinya, kurang toleransi dalam beragama, sehingga orang juga hidup di sana yang minoritas itu merasa kurang nyaman. Tapi kalau di kita ini kita betul-betul menjaga kerukunan. Bahkan Om belum lama ini tahun 2020, tahun kemarin itu ya, yang waktu corona itu ya, 2020 berarti ya 1 tahun lebih lah. Itu Kupang masuk dalam 5 besar kota dengan indeks toleransi tertinggi di Indonesia. Kupang masuk 5 besar. 5 besar Kota yang memiliki toleransi yang sangat tinggi. Wey. Itu luar biasa Om. Jadi ketong harus berbangga. Ada di Kupang nih. Ada di Kupang. Yang orang bilang kota karang tidak punya apa-apa, ternyata ini unik. Satu, toleransi itu yang paling penting Om. Iya. Percuma kalau kota mewah, besar, megah, fasilitas lengkap, tetapi ada demo masyarakat terus. Tidak rukun, tidak bertoleransi. Orang demo terus. Betul. Mau buat rumah ibadah Iya, betul. dilarang. Di sini Kan tidak, ada di sini tidak. Di tidak. sini berarti kalau ada hari raya agama satu jaga. Jaga. Itu pernah terjadi Om. Ya. Waktu itu beta lupa tahun berapa, tapi waktu Natal orang Muslim jaga. Orang Muslim jaga. Waktu Lebaran pemuda Kristen mereka sholat Id kalau tidak salah pagi itu pemuda Kristen jaga. Ya. Itulah pentingnya toleransi. Berarti kota Kupang unik. Ya. Unik Om. Selain toleransi apa lagi Bung Doni? Ya, selain toleransi, kota Kupang itu juga kota multi etnik. Multi Etnik. Karena di Kupang ini banyak suku. Ketong saja yang NTT saja Om, ada Flores, ada Timor, ada Rote, ada Sabu, ada Sumba, Alor. Banyak. Belum lagi pendatang, orang-orang Cina, orang-orang Tionghoa, orang Jawa, orang Bali, ada orang Bugis Kio semua saudara kita itu. Dan makanya tadi saya bilang kota toleransi. Kita banyak beragam suku, walaupun dari luar masuk pun tetap kita Kupang ini aman. Berarti bisa dikatakan bahwa cermin dari Indonesia ini ada di kota Kupang. Ada 5 besar Om. Masuk dalam 5 besar kota dengan indeks toleransi tertinggi. Tapi bukan berarti kota Kupang nanti jadi ibu kota negara ya. Ibu kota negara Pak Presiden tentukan Om. Di mana lagi? Ya. Kalimantan. Oke. Jadi ini yang multi etnik ya. Banyak suku ada di sini. Nah, tapi tidak terjadi kekacauan di kota Kupang ya. Itu uniknya itu. Unik. Ya. Satu saling menjaga, satu saling menghargai satu. Ya. Kalaupun ada kasus-kasus ya itu biasa, tapi itu bukan kasus perang antar agama. Ya. Tidak pernah terjadi di Kupang. Atau perang antar suku tidak pernah terjadi. Ya. Bahkan pengungsi-pengungsi dari Timor Leste saja mereka datang, mereka yang bikin kacau. Oh begitu? Iya. Pernah ya? Pernah. Kita tidak pernah. Berarti itulah keunikan dari Kota Kupang. Ya. Masyarakatnya unik sekali gitu ya. Baik. Kawan-kawan, selain multi etnik masih banyak nih. Masih ada Om. Apalah itu? Ini yang unik yang berikut ini dijuluki diskotik berjalan. Itu apa tuh diskotik? Woi, Bung Doni, jangan main-main karena diskotik nih. Diskotik berjalan. Di mana-mana soalnya ada yang jalan. Ya, itu istilah diskotik berjalan, Om. Itu istilahnya. Oh, istilah. Ya, karena di Kupang ini transportasi umum, angkutan kota itu. Oh, transportasi umum. Angkutan kota itu mobil itu dihiasi dengan stiker
lampu-lampu, Iya. dan musik yang mereka rancang musik di dalam itu otot om sama seperti lagi pesta begitu. Lagi ada acara pernikahan atau musiknya keras. Jadi Nah, itu kalau makanya dinamakan diskotik ya, diskotik berjalan. tapi tidak ada minum-minum di dalam kan? Tidak ada, Nah. tidak ada minum-minum. Oh, minum bahaya itu om. Iya, Itu bisa. ketemu penumpang itu nah. Jadi kalau orang yang suka musik datang ke kota Kupang tidak perlu cari diskotik, Jelas. ada di jalan-jalan. Ada. Beta pun kan pernah datang om dari Jakarta. Dia datang Kupang pertama kali dia datang itu. Dia naik angkot ini. Dia turun dia bilang, wah, saya baru pernah lihat ada angkot seperti ini. Musiknya enak, memang keras, tapi kadang ada orang yang menikmati. Iya. Begitu. Dia senang juga angkotnya itu dihiasi, jadi kelihatannya itu keren. Oh, Itu salah satu keunikan di Kota Diskotik Kupang ya? om. Iya. Diskotik berjalan, Berarti- tapi itu istilah saja. berarti yang punya angkot tuh bocor banyak kok, dikasih keluar budget untuk menghiasi. Om, kadang-kadang gengsi ini mengalahkan kantong. Gengsi mengalahkan. Gengsi mengalahkan kantong, itu yang bahaya. Iya. Begitu om. Wah. Selain Diskotik kita bicara berjalan. diskotik berjalan yang tadi, pasti masih ada lah ya. Masih ada. Belum ada masih tahu ada bocoran sekitar- apa Leo? Ya. Yang berikut itu om, satu itu yang unik itu adalah ya bahasa. Oh, yang biasa kita bahas. Bahasa ya, karena di Kupang Ah. ini punya bahasa yang kalau beta mau bilang ya lain. Ya Lain. seperti ketemu omong begini. Jadi contohnya misalnya ini beka contoh om. Kamu mau pergi kemana? Itu kan bahasa Indonesia. Iya, kamu mau pergi kemana? Ya, kalau bahasa unik Kupangnya itu lu mau pi mana? Wih, singkat. Singkat, lu Singkat. mau pi Lu mana? mau pi mana? Itu bahasa Kupang, artinya kamu mau pergi kemana? Begitu om. Itu uniknya di Kupang. Ya, Makanya kalau ketemu tinggal Kupang ini jangan pindah di tempat lain. Kupang saya. Kadang-kadang orang malu untuk pakai baju tulisan Kupang. Oh begitu. Nah, suka pakai baju yang ada tulisan merek-merek kota-kota di dunia seperti Monaco. Ya itu mungkin masalah sampai lu dapat hadiah. Oh gitu. Jadi namanya kan orang suka si oleh-oleh. Siapa tahu besok-besok mungkin Om Frankie pi di Singapura atau apa kan bisa pulang Om titip baju. I love Singapura. Tapi, bukan berarti. beta pernah ke Jakarta, Bung Doni, Iya. bawa jaket. Itu jaket itu kebetulan ada sablon di belakang I love Kupang. Ya. Sampai di satu tempat di Pasar Batik Di Jakarta. nah, di Jakarta, teman saya tanya, wih jaket ini tulisan bagus, karena dia orang Kupang. Itu dah beli di mana? Beta bilang, kok ini hanya sablon Oh, sah. sablon sah. Tapi itu tulisan kayaknya menarik. Dia Menarik karena ya itu apalagi orang yang tinggal orang Kupang tinggal di Jawa. Jadi kalau ketemu pergi dan ciri khas begitu, lu sudah tahu ini pasti dari Kupang. bilang. Begitu. Apalagi katakan seperti kemarin kita bilang sonde, Sonde. kunyadu. Kunyadu itu Oh, ini orang bahasa Kupang. unik. Ini orang Kupang. Orang Kupang. Bahkan kalau di Jawa itu Om, kadang dari cara omong seorang sudah tahu ini pasti dari Kupang ya. Gitu. Oh. Itu Nah. dia fakta-fakta unik. Tapi masih ada lagi. Ada lagi apa tuh? Ada. Di Oh, Kupang tapi tempat wisatanya mantap. itu salah satunya Om fakta unik. Tempat Jadi banyak orang bilang Kupang sana ada apa-apa. Salah. salah. Kupang ini punya tempat wisata. Kupang punya tempat wisata. Ada Pantai Lasiana, ada Pantai Warna. Pantai di Warna, Osapa, ya. iya. Bahkan Pantai Warna itu sekarang sudah sudah bagus. Jadi ikon ya. Sudah ikon karena dibuat rapi seperti di Jimbaran. Jimbaran. Pantai Warna itu. Jadi orang menikmati pantai, ada kafe-kafe untuk ngopi-ngopi seperti itu. Tapi bedanya kalau di Jimbaran kan dia dekat pelabuhan, jadi dekat bandara, jadi orang bisa lihat pesawat turun. Kalau Gitu. kita yang menikmati pantai saja. ya. Pantainya Ada. masih bersih ya. Bersih. Ada gua kristal. Woi, gua kristal tuh tolong Bung Doni jelaskan karena ada yang bilang gua kristal tuh banyak kristal di dalam. Bukan, namanya
namanya saja Gua Kristal, tapi tempatnya itu bagus karena ada seperti Pantulan-pantulan cahaya. iya di dalam gua. Weh. Jadi itu seperti di beta pernah lihat di mana tuh, di luar Indonesia ada tempat begitu. Ada, Iya. Terus di Sumba Om, di Sumba tuh juga ada tempat-tempat bagus. Bahkan apa? Di Sumba itu ada salah satu hotel termahal di dunia tuh. Hotel termahal di dunia. Niwatu. Iya. Itu kira-kira satu Masuk. malam berapa? Aduh, besok tahu Om. Ya besok ada uang mau bayar. Begitu. Ada lagi Pulau Kera. Oh iya, itu Pulau Kera tuh teman-teman. Kalau kawan-kawan ada di Kupang, di Kota Lama, kita jalan-jalan, ada satu pulau di tengah laut. Ya, itu Pulau Kera. Selain Pulau Semau. Nah, kira-kira Pulau Kera ini Kera maksudnya Kera apa? Kera Sakti kok apa? Dia nama sebenarnya Kerang. Oh, Kerang. Iya, Kerang. Tapi beta juga kurang tahu kenapa dong kasih hilang NG di belakang. Mungkin Jadi pengucapannya. Kera. Mungkin pengucapan. Biasa kadang-kadang Kita di sini kan biasa kurang-kurang, iya, kurang begitu. Mantap. Tapi ada unik satu nih. Terakhir ada Yang soalnya boleh kita lupa. yes, Ya. Kalau namanya jalan-jalan tuh unik Om. Bahkan ini keunikan yang satu ini orang-orang dari luar itu selalu datang cari. ya, Selalu datang cari. salah satunya YouTuber Indonesia yang kuliner. Dia pernah cari. Oh, dia pernah datang sini Om. Ada satu saya tahu dia Namanya tapi dia pernah datang. pernah datang. Nah, kalau kita bicara jalan-jalan tuh pasti kuliner tuh penting. Itu fakta unik yang terakhir Om. Oh ya. Kuliner. Karena di Kupang ini ada yang namanya sei sapi dan sei babi. Ada halal dan ada Halal dan tidak halal untuk teman-teman kita yang tidak makan yang ya begitu. yang B-nya. Yang B-nya. Begitu. Nah, Bung Doni, ini saya ada satu yang unik dari kuliner ini. Di Kota Kupang ataupun sekitarnya di Pulau Timur atau saya tidak tahu ya di NTT umumnya menghargai teman-teman berbeda keyakinan sangat tinggi. Bahkan kalau pesta di kampung atau di mana saja itu mereka meskipun hanya satu orang, mereka siap hidangan khusus. Betul. Meskipun satu orang. Iya, karena ada pantangan, ada Iya. orang yang pantangan karena kesehatan, karena kepercayaan tidak Keyakinan, makan. iya. Iya. Dan itu disediakan khusus. Betul. Itu salah satu keunikan tuh. Nah, Unik. jadi Toleransinya tinggi sekali. tapi Om. kalau bicara CI, Hmm. CI itu karena mana, Bung Doni? Sei itu Om daging yang di iris atau apa tuh? Orang Kupang bilang lalolak. Lalolak. Jadi iris dia Lalolak kasih panjang, panjang. ya. Terus itu nanti dicampur dengan bumbu-bumbu, rempah-rempah dan dibakar. Cara bakarnya itu dengan cara pengasapan. Oh, pengasapan. Ya, jadi biasa orang pakai kayu, namanya kayu kusambi. Kayu kusam. Orang bakar pakai kayu kusambi. Jadi mereka bikin seperti tungku begitu. Kayunya di bawah, dagingnya ya cukup jarak jauh lah. Sehingga daging itu masak dengan cara pengasapan. Jadi panasnya asap itu yang membuat dagingnya. Iya, betul. Wih, kalau omong tentang itu Bung Doni beta sulah. Itu makanya saya bilang jangan sampai ini orang cari ini karena terima gaji. Begitu, itu fakta unik. Jadi banyak orang luar datang ke Kupang cari sei untuk mereka bawa pulang. Jadi begitu teman-teman semuanya. Jadi Kupang itu unik. Unik Om. Mau datang ke Kupang, jangan lupa cari kulinernya. Wajib. Ah, Ya. Orang. beta pernah ketemu orang Ya. dari luar NTT datang menginap di ya kebetulan trip dapat dia bilang gini, wah kalau di Kupang tuh kita makan ikannya mati satu kali. Oh begitu. Artinya ikannya masih segar. Oh, masih segar ya. Tapi kalau di luar Kupang, aduh di tempat saya dia bilang
itu kita makan ikan tuh ikan yang sudah mati berkali-kali. Betul, karena Ikan beku. ikan beku mereka kan kirim. Tapi Iya. kalau di sini ikan banyak Ya, kulinernya. ikan banyak. Ya. Begitu. Jadi kota Kupang itu kota yang tidak sekedar kota karang, tapi kota yang menghasilkan. Ya. ini kota terlalu mantap, Om. Kota yang menghasilkan. Iya. Bahkan kemarin seminggu lalu beta pernah muat orang kerja di salah satu kantor itu, dia orang Jawa. Ya. Tapi dia sudah kerja di sini sudah sekitar 7 tahun. 7 tahun. Nah, dan bahkan dia sendiri bilang, "Pak, saya tidak mau lagi pulang Jawa." Ya. Bukan berarti dia mau pulang ya? Bukan. Tapi dia merasa betah tinggal di Kupang. Ya. Dia bilang ini kota luar biasa. Gitu, Om. Jadi ketong teman-teman harus berbangga. Kota Ketong Kupang. Iya, di Kota Kupang. Dengan pemimpinnya yang juga good. Iya, Ya. betul. Dan Kota Kupang juga punya banyak spot-spot foto yang Banyak, mantap. banyak. Oke, mungkin itu kita bicara tentang hal-hal di Kota Kupang. Oke. Kalau teman-teman punya hal-hal unik Kota Iya. Kupang yang mau kita bantu share atau Boleh. kita bantu cerita Iya, di kolom komentar ini ada Bisa. ditulis di situ ya. langsung saya. Mungkin berarti kita akan bicara tentang asal usul nama kampung-kampung dong kan. Bisa. Oebobo itu apa? Oepura itu apa? Iya, Karena bisa. orang bilang Oepura itu dulunya Singapura. Bisa, Om. Ya. Next dan- episode kita ya. bicarakan itu. Jadi teman-teman, itulah fakta yang luar biasa dari Kota Kupang. Iya, betul sekali. Dan sore hari ini telah dikupas tuntas oleh Bung Doni. Ya, memang Bung Doni ini tidak sia-sia menjadi pakar. Ya, mungkin karena dulu IPS nilai bagus ya. Kok Om tahu BTIPS? Nah, kan dari fakta-fakta yang Oh, selama gitu ini ya. kan. Oke. Ya, jadi inilah pertemuan kita di episode ini. Oke. Kita akan kembali di episode berikutnya. Selanjutnya, Ya. oke. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah share, komen, like dan subscribe ya. Kami mohon Ya, bantuannya, thanks. mohon Ya, dukungannya. terima kasih untuk kita semua Oke. dan kita akan ketemu lagi di acara episode kita selanjutnya. Saya Frankie. Saya Doni. Kita di Parkir Oto Sonde Sonde Vira. Vira.